Bayangkan gini, kamu mulai dari pagi sudah nyusun rencana yang jelas, to-do list yang jelas, udah menyusun sedemikian rupa, tapi di sore harinya ataupun malam harinya, kamu gagal menerapkan semua to-do list yang telah kamu tulis di pagi hari tadi. Nah, setelah bertahun-tahun mengalami prokrastinasi dan juga selama 4 tahun aku kuliah di bidang pendidikan dan berbagai metode produktivitas, akhirnya aku bisa menemukan kuncinya untuk bisa menyelesaikan tugas yang tadi aku lakukan di pagi hari. Namun pertanyaan yang kamu masih ragu adalah, bagaimana sebenarnya bahaya 4 hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Apakah benar bisa mengubah produktivitas hanya dengan menghindari 4 hal ini? Apakah perubahan pola pikir benar-benar bisa membuat perbedaan yang signifikan dalam produktivitas? Apakah bahaya-bahaya ini berlaku untuk semua orang atau ada pengecualian? Tapi kamu jangan khawatir, pada video kali ini aku akan bahas 4 kesalahan ataupun 4 hal yang harus kamu hindari hingga kamu bisa menjadi orang yang sangat produktif. Halo semuanya, aku Rizky Sudiono, seorang productivity storyteller dan juga lulusan S1 pendidikan di salah satu kampus di Bekasi. Di channel ini aku biasa ngebahas seputar productivity, oleh karena itu pastiin kamu tonton video ini sampai habis. Hal yang pertama yang mesti kamu perhatikan ketika kamu nggak mau gagal to-do list kamu yang kamu tulis di pagi hari adalah kamu hindari yang namanya multitasking. Ini adalah hal pertama yang mesti kamu hindari juga. Kenapa? Karena hal ini, ketika kamu mencoba melakukan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu, yang terjadi adalah kamu nggak akan bisa fokus kepada salah satunya. Kamu akan fokusnya buyar, yang mana otak kita sebagai manusia ini hanya bisa fokus ke satu hal karena kamu multitasking dan kamu berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikan segala hal di satu waktu, bisa ngerjain A, B, C, D di waktu yang sama, bisa sambil belajar sambil main HP, sambil belajar sambil main apapun itu. Yang penting kamu berpikir bahwa kamu bisa melakukan multitasking, tapi yang terjadi adalah kamu kehilangan fokus dan kamu nggak produktif seharian. Kenapa? Cuma karena satu hal ini, cuma karena kamu berpikir kamu bisa multitasking. Dan kamu berpikir kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena sesimpel otak kita, manusia ini, kita sebagai manusia didesain seperti ini, kita nggak bisa fokus ke berbagai macam hal dalam satu waktu. Lagi-lagi apa? Daripada kita sok-sokan untuk multitasking, kamu coba deh dari sekarang coba lebih berpikir bahwa oh, aku cuma bisa melakukan satu hal di satu waktu. Aku hanya bisa melakukan monotasking. Monotasking bagi kamu yang belum tahu adalah kebalikan dari multitasking. Kalau multitasking itu kita melakukan beberapa hal di satu waktu, tapi kalau monotasking kita cuma melakukan satu hal di satu waktu. Contoh, kalau kamu lagi fokus membaca buku, kamu jangan sambil main HP, jangan sambil megang HP, jangan deketin HP di dekat kamu. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu kamu bisa ke distract dengan HP tersebut dan kamu nggak bisa fokus ke satu buku tadi. Oleh karena itu, kalau kamu fokusnya lagi membaca buku, oh jam 7 aku mau membaca buku, ya jam 7 tersebut kamu nggak usah mengerjakan hal-hal lain selain membaca buku tadi. Dan kalau kamu tahu dengan multitasking yang kamu lakukan, efeknya itu fatal banget. Yang tadinya kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam yang kamu pikir kamu bisa fokus kepada buku tersebut ataupun pekerjaan apapun itu, tapi cuma karena multitasking kamu bisa menghilangkan fokus tadi dan kamu nggak ada yang kamu dapatkan sama sekali. Karena apa? Multitasking. Oleh karena itu, satu hal yang paling penting yang jangan kamu lakukan ketika kamu ingin produktif adalah kamu hindari multitasking dan mulai monotasking. Fokus ke satu hal satu waktu sehingga kamu bisa fokus menyelesaikan hal tersebut. Itu yang pertama yang harus kamu hindari adalah hindari multitasking. Yang kedua yang harus kamu hindari adalah hindari sifat perfeksionis. Kita tahu di dunia ini nggak ada yang perfect. Ketika kamu berusaha untuk mendapatkan nilai 100 di semua mata pelajaran, yang terjadi adalah ketika kamu nggak mendapatkan 100, kamu ada yang salah sedikit pun, yang terjadi kamu akan kecewa kepadanya. Karena apa? Karena perfeksionis. Aku tahu banget, aku dulu juga begitu. Ketika aku melakukan beberapa hal, aku ingin nilai aku tinggi banget, tapi karena aku punya sifat yang perfeksionis banget, maka aku tuh ketika mengerjakan tugas itu aku hati-hati banget, dan saking hati-hatinya nggak ada yang selesai. Contoh, ketika aku mulai membuat konten, yang terjadi adalah aku itu dulu karena aku perfeksionis, aku nggak upload kontennya. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa konten aku belum perfect, editan aku belum perfect, skrip aku belum perfect, aku ngomongnya ini belum perfect, dan yang terjadi aku nggak ada upload. Karena aku tahu bahwa ada sebuah kata yang mana done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada perfect. Kita juga mungkin sering mendengar dalam dosen kita bahwa skripsi yang selesai itu bukanlah skripsi yang perfect, yang mana semua skripsi itu benar semua. Enggak. Iya, itu betul bagus, tapi
Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Maksud dari sini apa? Done is better than perfect. Kalau kita jadikan perfeksionis jadi patokan kita, kamu nggak akan bisa maju-maju karena itu tuh bukanlah hal yang bisa kita dapatkan perfeksionis. Karena kalau kita mau mengincar perfeksionis nanti di surga tuh baru kita bisa mendapatkan perfeksionis yang kamu inginkan. Itu yang kedua, jangan katakan perfeksionis, jangan berusaha untuk menjadi perfeksionis karena itu hal yang mustahil kita dapatkan di dunia ini. Yang pertama kita udah tahu kita nggak boleh multitasking, yang kedua kita nggak boleh menjadi orang yang perfeksionis. Dan yang ketiga yang harus kamu hindari ketika kamu ingin produktif adalah ada sebuah jebakan yang namanya jebakan sosial media. Kamu tahu nggak, ketika kamu bangun tidur, kamu yang pertama kali dibuka apa? HP. Ketika siang-siang lagi istirahat yang dibuka apa? HP. Bukan cuma HP, scrolling sosial media yang mana kamu pikir bahwa kamu bisa untuk scrollingnya kamu buka sosmed cuma 5 menit kamu pikir. Tapi yang terjadi adalah kamu bukannya 5 menit tapi bisa sampai setengah jam, 1 jam dan semacamnya. Itu juga yang aku rasakan dan ini adalah sebuah jebakan yang mana ketika kita bermain sosial media ada sebuah infinity pool ataupun kolam tanpa batas di sosial media tersebut. Jadi kayak kamu berenang kalau kolamnya itu tanpa batas yang terjadi adalah kamu nggak selesai-selesai berenangnya. Sama aja kayak kamu scrolling sosial media, ketika kamu main di sosial media, kamu itu kayak berenang tanpa batas, kamu scrolling. Ketika kamu scrolling, kamu nggak ada batasannya, nggak ada endnya, nggak ada ujungnya, yang mana itu bisa banget menghabiskan waktu kamu dan kamu terjebak di sosial media tersebut. Nah, ini harus kamu hindari ketika kamu ingin produktif. Kamu sadar bahwa ketika kamu lagi bermain sosial media, kamu terjebak di dalamnya dan kamu susah untuk keluar. Dan kalau kamu sudah paham bahwa ada yang namanya jebakan sosial media, kamu akan lebih gampang untuk enjoy, kamu akan lebih gampang untuk sadar bahwa oh aku lagi terjebak nih, aku harus keluar sekarang juga. Karena apa? Karena sosial media itu adiktif banget, otak kita itu disibukkan dengan hal tersebut. Kita itu ada zaman di distraksi banget, yang mana dulu itu nggak ada kan kita scrolling sosial media tersebut, tapi karena kita disibukkan dengan sosial media ini, kita bisa menghabiskan waktu kita kepada hal-hal yang mungkin kita bisa manfaatkan ketika kita menggunakan waktu yang tadi kita gantikan kepada yang bermanfaat. Contoh, dibandingkan kamu scroll sosial media, kamu bisa konsumsi konten-konten edukasi di YouTube ataupun kamu bisa membaca buku yang mana itu dapat kamu praktekin manfaatnya dan dapat berguna untuk kamu di kedepannya. Yang ketiga, kamu harus sadar bahwa ada sebuah jebakan yang namanya jebakan sosial media. Ini yang harus kamu hindari ketika kamu ingin produktif. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yang harus kamu hindari ketika kamu ingin produktif adalah kamu menolak untuk istirahat. Bener. Ini aku ngerasain banget. Kamu mungkin berpikir bahwa ketika kamu belajar, kamu mau ujian besoknya, kamu berpikir bahwa oh masih jam 12 malam ini kok aku bisa tahan sampai jam 2, aku bisa tahan sampai jam 4, bahkan nggak tidur. Tapi ini salah banget. Ketika kita ingin produktif, kita nggak boleh melupakan istirahat. Kita nggak boleh berpikir bahwa aku harus memanfaatkan waktu aku jam 12 malam ini untuk belajar daripada aku tidur. Itu salah banget, itu fatal banget. Aku dulu begitu, aku dulu berpikir bahwa dengan aku bisa belajar lebih di malamnya, dan yang terjadi adalah besoknya di pagi harinya aku tuh malah bangunnya jam 9, bangunnya jam 10. Karena apa? Karena aku tidurnya malam banget dan aku mengorbankan waktu istirahat aku untuk belajar yang mana itu fatal banget. Dan kalau kamu tahu dengan istirahat kamu bisa memulihkan energi kamu, karena tubuh kita ini emang butuh istirahat yang mana nggak bisa kita gantikan, kita paksain, kita harus belajar mati-matian, kita harus begadang mati-matian untuk apa? Untuk kita belajar. Ya, belajar itu betul, benar banget. Tapi kalau dengan belajar kita mengorbankan waktu tidur kita, kayaknya agak salah bagiku ya. Kalau menurutmu gimana nih? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Oh ya, tadi aku sebutkan ketiga bahwa kita tuh ada sebuah jebakan sosial media. Dan kalau kamu tahu, aku udah siapin video buat kamu yang ngebahas tentang cara berhenti dari kecanduan sosial media. Silahkan klik link di sebelah kiri sini ya. Bye-bye, terima kasih telah menonton.